Stand in the front and shake it out for the God. Stand in the front and shake it out for the God. Stand in the front and shake it out for the God. Stand in the front and shake it out. Hidup ini penuh dengan tuntutan yang selalu dibayangi kegagalan. Sampai di mana kamu kan bertahan? Ingin menang, ingin coba untuk bebaskan dirimu. Ah, ini dia. Berhasil. Quiero vivir a la isla bonita. ¿Cómo puede ser que Wah, Bandung hujan mulu kayaknya ya. Iya emang hujan terus udah berapa Aduh. hari gitu hujan gitu ya emang. Ngomong-ngomong teh, kalau hujan-hujan gini bawaannya lapar nih. Enaknya makan apa ya? Makan apa ya? Lu suka ayam nggak? Ayam boleh. Gue tahu tempat yang enak. Apa tuh? Ada ayam enak dan unik. Oh gitu lah, boleh-boleh di mana? Kita coba aja dulu ya. Nah, betul ya. Iya. Kalau nggak sekarang enak ya. awas nih. Iya. Nah, yuk, cuman. Kota Bandung atau yang akrab disapa Kota Kembang ini memang udah terkenal dengan sajian kulinernya yang lezat dan unik. Emang enak banget ya ayamnya. Beda kan sama ayam biasanya kan? Iya, beda banget. Soalnya ini tuh namanya ayam organik. Hah? Ayam organik? Saya baru denger tuh kalau ada ayam jenis organik. Jadi mau lu makan sampai banyak kayak gimana juga, lu tuh nggak akan sampai gendut. Serius. Beneran, lu mau diet kan ceritanya? Ah, Wah, si Rati tahu aja nih kalau perut saya buncit. Tapi ngomong-ngomong, kalau ayam organik ini kayaknya buat jadi peluang bisnis seru banget nih kayaknya. Apalagi kalau misalnya tahu peternakannya kan siapa tahu gue bisa lihat ke sana atau belajar gitu kan. Nah kebeneran, gue tahu tempatnya tuh yang tempat peternakan ayam organik. Wah, sip-sip mantep deh. Dengan berbekal informasi dari teman, saya pun tergerak untuk melihat dan mempelajari seperti apa ya peternakan ayam organik itu. Oh siang Mas. Wah, ini banyak banget nih ayamnya. Ya, ini ayam pedaging Pak. Pedaging nih ya, Ayam putih-putih boiler, ini pedaging ya. Ayam boiler. Nah, Pak, saya langsung aja Pak pengen tahu nih. Ini kan organik Pak ya. Ya. Kenapa sih milih organik Pak? Sama apa itu organik tuh? Ya, jadi organik itu sebenarnya ayam yang tidak pakai man-made pestisida. Jadi itu back to nature. Alami Pak ya. Nah, kenapa back to nature? Karena pakannya kita ramu sendiri. Jadi Bapak yang bikin sendiri? Ya, kita ramu sendiri, umpama seperti jagungnya dari kita, dedaknya, tepung ikannya, ya dan lain-lain. Gitu. Jadi kita ke satu, apa bedanya daging ini sama daging ayam yang biasanya? Nah, itu dia. Nah, daging ini biasanya dagingnya bisa lebih merah sedikit, Pak. Merah. Karena dia mengandung antioksidan. Nah, kedua, dia punya kulit sangat tipis. Tipis, beda dengan yang biasa. Beda. Ini lemaknya tipis sekali. Ketiga, dia ada rasa alami. Maksudnya rasa alami apa nih? Kalau Pak? digoreng Pak, dia ada rasa asin sedikit. Dengan kata lain, ayam-ayam yang berada di peternakan Pak Edi ini diberi ramuan khusus sejenis jamu-jamuan untuk pakan dan minumnya. Sehingga ayam-ayam di sini tidak memerlukan vaksinasi untuk kekebalan tubuhnya. Nah, Pak, ngomong-ngomong, tadi pas saya masuk sini, itu kayaknya ada perlakuan khusus gitu kayak pakai ada Ya. apa? Kipas gitu, itu buat apa sih gunanya? Jadi begini, itu kipas angin ada airnya. Jadi kita ngomong moisture. Nah, ini kadang-kadang ayam nih Pak, di waktu siang dia itu panas sekali kan siang kalau di ya, Bandung betul, ya. ya. Nah, kita butuh moisture, makanya kita semprotkan moisture Untuk pendingin. untuk supaya dia tuh agak lembab. Udara agak lembab. Lembab, Ah. bukan dingin ya Pak ya, lembabnya itu ya. Agak lembab yang dia butuhkan. Nah, kalau pada malam hari kita pasang namanya pemanas. Kunci sukses dari usaha ayam organik ini adalah pada perawatannya. Baik perawatan ayamnya maupun perawatan kandangnya. Ayam di peternakan ini diperlakukan dengan sangat baik. Karena Pak Edi dan para karyawannya memegang teguh pepatah, apa yang ditanam, maka itulah yang akan dituai. Mulai dari penetasan telur ayam,
Sampai pemotongan ayam dan dijual ke konsumen dahulu dikerjakan semuanya oleh Pak Edi. Tapi seiring dengan berjalannya bisnis ini, banyak sekali kendala yang dihadapi oleh Pak Edi. Ya, salah satunya dalam hal penetasan telur yang sangat sulit untuk diprediksi keberhasilannya. Kalau waktu dulu kita netes sendiri, berusaha sendiri, dan kita maunya juga semua sendiri. Tapi ternyata kita punya keberhasilan hanya 40%. Jadi kita hitung-hitungan, kita lebih baik kita beli aja. Yang kalau kita, konon kita tanya sama mereka, yang bagian kursus pembibitan, mereka bisa sampai punya efisiensi sampai 80%. Nah, jadi kita bekos, jadi kan langsung bisa naik. Nah, daripada begitu kita lebih baik kita beli ayamnya, telurnya kita jual kepada market. Melakukan bisnis dari hulu hingga ke hilir tak selamanya berhasil ya. Dalam berbisnis memang diperlukan strategi-strategi jitu untuk mengoptimumkan keuntungan. Ya, contohnya seperti strategi yang dilakukan Pak Edi yang tidak menetaskan telur lagi karena dinilai kurang menguntungkan dari segi finansial. Pak, ini ngomong kalau masuk ke dalam boleh nggak? Oh, senang. Nah, ini saya pengen lihat. Sekarang masuk. Kalau dipegang boleh nggak, Pak? Silakan sekarang. Ya. Tapi dia nggak bakalan stres, Pak, ayamnya. Ya, stres sebentar lah karena dia masih kecil. Kalau udah besar ya stresnya agak lama, Pak. Marcel. Ini pakannya, Pak ya. Ya, ini pakannya. Ah, kalau yang itu, ini ada pemanas. Pemanas yang pakai batu bara, Marcel. Nah, ini juga pemanas yang pakai LPG. Oh, saya pikir ini cuma ini aja, apa namanya? Ya. Pajangan-pajangan aja gitu. Karena sekarang ini kita lokasi di Bandung. Ya, Di Bandung kan dingin. betul. Ini ayam masih kecil, jadi dia butuh banyak pemanas. Biar hangat, Pak. Nah, kalau dia kurang pemanas, waktu malam kedinginan, dia bisa banyak mati. Ingin coba untuk bebaskan diri. Ingin coba untuk bebaskan diri. Wah, nah kalau ini ayam apa, Pak, di sini, Pak? Ya, ini ayam kampung Arab, Pak. Di sini. Kampung Arab. Ya, Wah, kampung unik Arab. juga ya. Ya, Pak bisa main telur. Oh, ini udah panen nih. Ya, ya. Tiga masuk. Ya, jadi ini memang kita di sini setiap hari kita jam 2 sampai jam 3 kita panen, Pak. Jam 2 sampai Jam 3 kita ambil telurnya semua. Setelah itu kita masuk ke ruang packing. Ruang packing. Nah, setelah ruang packing kira-kira di packing dari jam 4 sore sampai jam 12 lah. Setelah itu jam 2 kita kirim semua ke toko-toko di Bandung, Jakarta, Surabaya, Solo, dan Seluruh Bali. Indonesia tersebar lah, Nah, Pak ya. Bali gitu, Pak. Ini ngomong-ngomong, Pak, ini saya perhatiin, ini kok airnya warnanya apa ya? Gelap gitu ya? Ya, jadi airnya Kotor apa gimana, Pak? airnya ini memang dia mengandung antioksidan, Pak. Makanya airnya itu air gelap. Jadi airnya sudah mengandung Air antioksidan. beta-karotin. Ya, betul, Pak. Oh, bukan air putih biasa. Bukan. Oh, wah, canggih-canggih, Pak. Jadi makanya ayam ini tidak perlu lagi divaksin karena dia sudah punya antibody. Ayamnya minum antioksidan dan beta karotin, lebihnya selain buat dia punya badan, lebihnya itu masuk ke telur. Telur. Nah, kita makan telur ini, Pak. Jadilah telur organik. Telur organik dengan antioksidan dan beta karotin. Nah, kalau panen kayak gini ada teknik tersendiri nggak, Pak? Misalnya Ya. asal aja apa gimana, Pak? Jadi gini, Pak, di sini kan ada nomornya. Biasanya kita cek nomornya. Ayam-ayam mana yang dia tidak bertelur, yang mana bertelur. Nah, kalau sudah ada 2 minggu nggak bertelur, biasanya kita akhir, Pak. Ayam kampung Arab yang kurang produktif alias tidak mau bertelur lagi harus dipotong. Digantikan oleh ayam muda yang masih produktif. Ini kan Bapak lihat ya, telurnya kan ada yang merah, ada yang putih, Pak ya. Oh nih. iya, benar-benar. Nah, ini yang merah ini dari ayam Arab yang bulunya kemerah-merahan, Pak. Oh, jadi ngaruh sama telurnya. Ya, cangkangnya seperti bulunya. Kalau ini silver, ya dia putih, Pak. Produk herbal yang dikonsumsi biasanya memiliki kandungan gizi yang baik dan memiliki khasiat positif bagi tubuh. Saya jadi penasaran khasiat dari telur organik ini. Ini kan telur organik nih. Ya. Khasiatnya apa sih? Ini telur kalau organik, Pak. Telur organik ini mengandung antioksidan. Dia bisa
untuk menangkap radikal bebas antioksidannya. Satu yaitu bisa awet muda, kulitnya bisa lebih halus. Perhatian, telur ayam tidak boleh cuci atau basah, siapa yang akan dipecat. Wih, ini bentuk apa nih Pak? Kedisiplinan apa Pak? Ya, jadi gini Pak, kita kalau produksi telur, yang paling penting itu telur itu, karena cangkangnya telur itu mengandung banyak pori-pori. Oh gitu. Jadi artinya kalau sampai mereka di sini dilap pakai lap basah atau air yang mengandung bakteri, nah itu bakteri Menyerap. masuk ke dalam telur. Nah itu banyak sekali. Itu telur itu akan gak akan tahan lama, setelah 3 hari, 4 hari langsung bisa busuk. Oh gitu. Menurut Pak Edi, peraturan seperti ini hanya sebagai media pengingat bagi seluruh karyawan agar lebih memperhatikan kualitas telur yang akan dijual. Bahan utama pakan ayam adalah jagung yang digiling hingga halus. Seperti ini nih. Jagung ini kita nih hasil kita kerjasama dengan kelompok tani. Oh ini Pak. Nah, jadi jagungnya kita beli, Ya. jadi kelompok tani kita berikan kepada mereka benih dan pupuk, Ya. kita ambil balik. Wah, itu cerdik tuh Pak. Peluang kata Bapak besar. Nah, kalau saya ini pemula, pengen ikut juga bisnis, ngikutin jejak Bapak ini bisnis agro itu gimana sih Pak? Sebenarnya harus apa gitu loh? Yang penting satu, Marcel harus punya semangat. Semangat dulu itu udah modal Pak ya? Itu ada modal. Kedua, ya lahan kita bisa carilah di mana Iya. aja. Yang penting ada semangat. Ada semangat, Ada jalan. Beternak ayam kampung Arab organik memang terlihat mudah. Memang diperlukan pengorbanan waktu dari peternak dan modal pastinya. Tapi jika sudah berhasil, rupiah yang dihasilkannya pun menggiurkan. Hampir 90% bagian dari ayam ini bisa dimanfaatkan. Bahkan hingga kotorannya pun dapat digunakan sebagai pupuk. Seperti yang dilakukan oleh Pak Edi. Tanaman pisangnya diberi pupuk kotoran ayam kampung Arab organik ini. Lihat saja jantung pohon pisang yang tumbuh di pinggir peternakan ayam Arab ini. Besar banget. Belum pernah saya lihat jantung pisang sebesar ini. Ayam-ayam ini diberi makan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Peminat telur yang mengandung beta karotin ini sudah mulai banyak. Dalam satu hari aja, peternakan ini bisa menghasilkan lebih dari 3.000 telur loh. Bayang dong berapa keuntungan yang didapat jika telurnya laris manis. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Edi tadi, jika ada ayam yang sudah tidak produktif, maka akan mengalami regenerasi alias akan dipotong. Nah, Pak Sadikin, Ya, ini gimana, Pak? ayam-ayam ini mau dikemanain sekarang? Kita ini hari mau kita angkut, kita mau potong, Pak. Mau dipotong? Iya, Oh. karena ini ayam-ayam ini udah umurnya udah hampir 2 tahun. Akhir ya, Oh, jadi iya, iya. Siap kurang dipotong. produktif. Gitu. Ya udah deh Pak. Sekarang ajarin saya ini masukin sini ya. Oh ya, Gimana nih? Ya ini nih. Caranya kaki di dua diambil, Pak. Kakinya di dua diambil. Ini, terus kita buka, kita masukin, Pak. Oh gitu. Saya coba ini Pak, Pak ya. ya, Pak. Dipatok nggak Pak? Enggak. Bener Kita- ya? Oke.